Timnas Malaysia U17 resmi gagal lolos Piala Asia U17 2025. Kepastian itu didapat setelah Timnas Malaysia U17 bermain 2-2 atau imbang dengan Laos U17 di matchday pamungkas Grup H kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di New Laos National Stadium Minggu tanggal 27 bulan 10 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat skuad Harimau Muda julukan Timnas Malaysia U17 finish sebagai runner-up Grup H dengan 1 poin. Sama persis dengan Laos U17 di posisi juru kunci. Sebelumnya di matchday pertama Grup H, Malaysia U17 tumbang 0-2 dari Uni Emirat Arab atau UEA U17. Sekedar diketahui, peserta Grup H kualifikasi Piala Asia U17 2025 hanya berisikan 3 tim. Awalnya peserta Grup H berisikan 4 tim. Namun Timnas Lebanon U17 mengundurkan diri karena ada konflik di negaranya. Muncul pertanyaan, bukannya ada jalur lolos via runner-up terbaik? Timnas Malaysia U17 tak mungkin lolos via jalur runner-up terbaik karena hanya mengkoleksi 1 angka, kalah dari runner grup lain yang sudah mengemas 4 atau 3 poin. Hasil ini tentunya jauh dari harapan pencinta sepak bola Malaysia yang menginginkan Timnas Malaysia U17 lolos Piala Asia U17 2025. Sebelumnya, Timnas Malaysia U17 lolos Piala Asia U17 2023 meski harus tersingkir di fase grup. Kegagalan ini sekaligus melengkapi catatan buruk sepak bola Malaysia di sepanjang 2024. Sebelumnya, pada Januari 2024, Timnas Malaysia senior rontok di fase grup Piala Asia 2023. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya semua umur untuk tim sepak bola Malaysia itu gagal masuk ke Piala Asia. Nah, ini jadi perbincangan hangat ya, ataupun viral, baik di dalam negeri, baik di Indonesia ataupun di negara mereka itu Malaysia. Lalu, bagaimana tanggapan para netizen, baik yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia, dan juga tanggapan dari pakar sepak bola, guys? Mari kita simak video berikut. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini dan channel ini ya guys. Lolos lagi nih, kagak lolos lagi. Kapan lolosnya? Buset dah guys, dari senior, dari U20, U23, U17 kagak lolos semua. Buset dah, ini paling bener ya, udah paling bener gitu. Kenapa nggak main Muhammad Hasan Kiron dan juga Jamiruddin gitu ya? Bandel banget sih, buset dah guys. Pada akhirnya guys ya, pada akhirnya negara tetangga kita tidak lolos lagi cuy tuh. Cuma ngoleksi 1 poin doang guys. Buat apa? Buat apa guys? Cuma 1 poin. Buset dah, ini mah udah guys ya, udah paling benar ini ya. Ini Midin harus stay guys. Midin harus stay. Karena apa? Kita butuh lawakan lagi. Aduh kacau guys. Ya doakan aja guys ya, doakan aja semoga King Ino bisa lolos gitu, tidak seperti apa negara tetangga kita gitu, negara serumpun kita gitu guys. Aduh, aku ingat. Oke ya, berarti memang kekalahan itu sangat telak ya buat Malaysia ya guys ya, karena mereka tidak bisa membuat kemenangan karena hasilnya imbang itu melawan Laos ya guys ya. Padahal kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, Malaysia itu selalu diunggulkan ya, salah satu yang diunggulkan di Asia Tenggara ya, yaitu ya ada 4 negara yang biasanya selalu diunggulkan seperti itu, yaitu Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia ya kan. Nah, entah kenapa saya sendiri juga merasakan belakangan ini kok Malaysia itu bukan ada peningkatan, justru malah ada penurunan seperti itu. Bahkan di peringkat, bahkan untuk Laos aja yang biasanya mereka menciptakan gol banyak, untuk Laos kali ini tuh hanya
bisa berimbang. Kan dia orang tak perasan pasal Rizak ni. Boleh pula perasan. Guys, Malaysia Under 20 telah pun disingkirkan daripada Asia Cup Under 20 punya kualifikasi. Jom kita sembang sikit pasal ni. Sebelum tu, korang yang minat konten bola sepak, tekan dulu butang follow. So, Malaysia 0, Tajikistan 1. Malaysia setakat ni dalam grouping menang pun dah, seri pun dah, dan yang ini kalah. Tapi apa yang sangat-sangat mengecewakan, mereka kalah last minute. Bolos dekat minit 94. Memang betul-betul sakit mat. Apa aku nak cakap pasal budak-budak muda kita ni, diorang ni boleh bertahan, boleh pegang bola dengan baik, possession boleh pegang, tapi bila masuk kotak penalti lawan tu macam tak ada idea, macam tak ada hala tuju macam mana nak score goal. Jadi in the end bolos last minute. So ini kedudukan sekarang selepas Malaysia kalah, okey. Dan kalaulah kita seri dengan Tajikistan tu, kita masih lagi ada peluang untuk game seterusnya. Tapi disebabkan begini result-nya, maka tidak layak, samalah dengan Myanmar dan juga Filipina. Ini standing untuk semua grup yang ada, dan korang boleh tengok kita punya jiran-jiran dekat negara ASEAN. Tengok Indonesia, Thailand, Vietnam dan even Cambodia. Benda ni aku dah cakap daripada tahun lepas. Kalau korang nak bahan kawan-kawan Indonesia korang pasal benda lain, boleh lah kot. Tapi kalau korang nak bahan pasal bola sepak, tak boleh. Sebab level Malaysia sekarang lebih ke arah Filipina, Myanmar semua. Okay, top negara dekat ASEAN sekarang Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Malaysia bukan lagi level itu. Okay, tak kisahlah senior team ke, under 23 ke, dan sekarang under 20. Itu kita kena terima hakikat. Daripada tahun lepas lagi aku dah cakap. Okay, adakah benda ni akan berubah suatu hari nanti? Kita tengoklah macam mana kan. So, tahniah untuk Indonesia, Thailand, Vietnam yang dah pun layak saya rasa. Dan kepada Malaysia, kita ada peningkatan. Tak adalah, try harder lah. Okay, itu saja guys. Macam biasa, yang belum follow, tekan butang follow. Ya, berita. Ya, respect ya untuk abang Malaysia tadi ya. Ini kita juga warga Indonesia harusnya juga patut ya mencontoh dari abang itu ya. Jadi tetap kita respect gitu ya. Mereka juga sangat bangga dengan Indonesia, kualitas Indonesia saat ini di peringkat, baik di peringkat under 17 ya kan, under 20 dan under 23 dan tim senior seperti itu ya. Ya, kita doakan sama-sama semoga ya Malaysia juga bisa mengejar ketertinggalan ini ya, dan selayaknya mereka harusnya ya dipimpin oleh pemimpin Federasi Sepak Bola yang lebih berkualitas lagi. Dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin, ya, Malaysia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 setelah hanya mampu bermain imbang 2-2, di mana Malaysia sebelumnya tertinggal 1-2 awalnya dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ini menjadi rekor buruk bagi Malaysia, di mana di edisi sebelumnya Malaysia berhasil lolos ke Piala Asia U17. Kali ini mereka gagal karena mereka kalah di laga pembuka melawan Uni Emirat Arab dan kemudian hanya bermain imbang 2-2 melawan Laos. Gimana nih menurut kalian performa dari adik-adik Harimau Malaya? Tulis di kolom komentar. Let's go. Harimau. Ya, padahal ya sangat disayangkan sekali. Padahal Harimau Malaya itu di tahun-tahun sebelumnya ya, di tahun 2023 itu sempat atau bukan 2023 ya, pokoknya sebelumnya deh, sebelum ini. Nah, itu sempat lolos ke Piala Asia dan semakin tahun mereka semakin kuranglah kualitasnya seperti itu ya. Semoga ada secercah harapan untuk Malaysia ke depan. Malaya gagal layak ke Piala Asia. Sedih, geng. Bagi kawan-kawan yang terlepas, Malaysia telah kalah kepada Tajikistan 1-0 dalam game kelayakan Piala Asia 2025. Bawah 20 tahun. Walaupun ada satu lagi game menentang Sri Lanka, tapi pasal kita dalam kumpulan yang ada 5 pasukan, hanya 3 game pertama dikira. So, kira nasib tak baiklah kita kena lawan tim
yang kuat dulu. Malam tadi Harimau Muda main jauh lebih baik berbanding game sebelum ini menentang North Korea di mana kita sangat defensif. Separuh masa pertama agak seimbang dan kedua-dua pasukan ada peluang masing-masing untuk menjaringkan gol. Masuk separuh masa kedua, Harimau Melayang mengawal game terutamanya kawasan tengah. Walaupun kita menguasai permainan, sepakan padu pemain Tajikistan di sudut kotak penalti pada minit terakhir menamatkan perjalanan Harimau Muda ke Piala Asia. Sejujurnya, pasukan muda kita di bawah Juan Torres Garrido ada potensi untuk pergi jauh, geng. Kredit perlu diberi kepada dua pemain Harimau Muda iaitu Muhammad Abu Khalil dan juga Haikal Danish. Kematangan dengan cara mereka baca game memang terbaik. Apa yang kita perlukan sekarang ialah lebih kreativiti di final third dan juga penjaring gol yang klinikal. Apa-apa pun kita belajar daripada pengalaman ini dan jadi lebih baik di masa depan. Mungkin bukan kat sini yang terbaik untuk saya, mungkin dekat lain. Saya tahu orang tak suka dengan saya. Ketiga, kita kalah dengan Vietnam 2-0. Kalah tu tak apa, tapi kalau kita tengok gameplay sakit hati. Ada dua benda yang saya nak ulas. Nombor satu, saya rasa skuad Malaysia Under 23 kali ni macam tak ada chemistry. Bila menyerang, ada member yang tak support. Bila defense, ada yang tengok saja. Apa yang saya sakit hati, ada sesetengah player bermain di Liga Super tapi main macam nak tak nak. Sebenarnya, dalam Piala Asia Under 23 kali ini, bukanlah Malaysia ni tak kuat, tapi dia dalam satu performance yang biasa. Itulah Malaysia yang kita kenal. Malaysia tiap-tiap bulan nak malukan negara. Harimau Muda telah pun dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 2-0. Aku rasa tak payah panggil Harimau Muda lah kot, panggil binatang-binatang lain yang lebih sesuai lah, anjing ke kucing ke kan. Lihat ada pemain lebih fokus dekat rambut daripada apa yang perlu ada. Sebagai seorang pemain, color rambut tu tak penting. Ilmu di kepala, ilmu bola sepak dan football knowledge, tambahkan dengan football knowledge instead of color of your hair. Aku tak tahulah apa nak jadi dengan bola sepak Malaysia ni. Yang tim senior suka main long ball, yang tim under 23 ni main macam tak nak menyerang. Indonesia, berapa ramai player dah pergi main dekat luar. Dan kita tak ada pemain, hanya Luqman Hakim yang boleh berkelana di luar. Tiga-tiga game aku tengok, tiga-tiga aku sakit hati dengan performance pemain-pemain. Ya, itu tadi ya guys ya. Jadi memang pada intinya adalah kemajuan sepak bola itu bergantung kepada pelatihnya, pemainnya, dan juga direktur atau kepemimpinan dari federasi tersebut ya guys ya. Jadi kalau ketiga ini tidak seimbang atau tidak berjalan, maka yang ada adalah sepak bola itu semakin jauh tertinggal ya guys. Semoga Malaysia mendapatkan secerca harapan di kemudian hari bisa bangkit kembali. Oke, jangan lupa subscribe, like, share.